Seorang anak kecil yang berlindung di balik pohon ini sedang mengintip pernikahan masyarakat rubah. Seperti inilah jika rubah mengadakan pernikahan. Mereka berjalan sedikit demi sedikit sembari melihat-lihat jika ada yang mengintipnya. Karena rubah ini sangat membenci jika ada manusia yang mengintip pernikahan mereka. Namun anak kecil ini terlalu kepo sampai sang rubah bisa melihat dan mengetahui keberadaan anak kecil itu. Karena takut ia pun berlari pulang menuju ke arah rumahnya. Namun saat sampai di rumah, ibunya telah berdiri di depan gerbang pintu menunggunya untuk datang. Sang ibu ini mengetahui kalau anaknya telah mengintip pernikahan rubah itu. Ia pun memarahi anaknya karena tak mendengarkan perkataannya. Karena sebelumnya saat hujan turun dengan derasnya, ibu ini menyuruh anaknya untuk tidak keluar rumah. Karena saat ini rubah sedang mengadakan pernikahan mereka pada hari-hari seperti ini. Dan ibunya ini memberitahu kalau para rubah itu benci jika ada yang mengintip mereka. Namun anaknya ini tak mendengarkan perkataan ibunya, ia malah pergi dan mengintip rubah itu yang sedang melakukan pernikahan. Kemudian ibunya mengatakan kalau rubah tadi datang mencari anak ini. Dan rubah itu meninggalkan sebuah pisau. Pisau itu diperuntukkan agar anak ini bisa menembus kesalahannya dengan menghabisi dirinya sendiri menggunakan pisau itu. Namun ibunya ini menyuruh anaknya untuk segera pergi dan meminta pengampunan kepada sang rubah. Karena sangat kesal kepada anaknya, ibunya ini tak membiarkan anaknya masuk ke dalam rumah. Ia mengusirnya dan menyuruhnya untuk segera pergi menemui rubah itu. Namun sang anak mengatakan ia tidak mengetahui di mana rumah rubah itu. Ibunya pun menjawab, di hari seperti ini selalu ada pelangi. Rumah para rubah itu ada di bawah pelangi. Setelah mendengarkan perkataan ibunya itu, ia pun segera pergi. Karena ingin menebus dosanya, anak ini bertekad mencari rumah rubah itu, yang dimana rumahnya itu di bawah pelangi. Anak lelaki ini mengejar wanita yang ia sukai. Namun saat ingin menaiki bukit itu, keluarlah sekelompok prajurit yang menghalanginya. Lalu dari atas ada sang raja bersama para istrinya. Dan ternyata mereka semua ini adalah arwah roh pohon persik yang telah ditebang paksa oleh para manusia. Mereka semua marah karena telah memberikan buah segar kepada manusia, tetapi para manusia ini tidak tahu terima kasih. Namun para arwah pohon persik ini malah menyalahkan keluarga anak lelaki ini. Mendengar hal itu, anak ini pun menangis terseduh-seduh. Lalu salah satu permaisuri berkata kepada sang raja kalau anak lelaki ini tidak bersalah dan dia kelihatan memiliki hati yang sangat baik. Mendengar itu, para pasukan ini pun ikutan terharu dan menangis. Melihat hal itu juga, sang raja memerintahkan kepada para roh pohon itu untuk menghibur anak lelaki ini. Mereka pun mulai menghibur anak lelaki ini. Masing-masing di antara mereka memainkan alat musik, dan yang lainnya menari dengan lagunya. Dan ini semua merupakan rangkaian tarian untuk menghibur si anak lelaki itu. Di sisi lain, para arwah roh pohon ini bersedih karena manusia telah menebang paksa pohon-pohon mereka. Lalu kemudian muncullah kelopak-kelopak bunga berwarna pink yang berguguran. Lalu dengan sekejap semua para arwah pohon tadi berubah menjadi pohon dengan kelopak bunga berwarna merah muda. Ini adalah wujud mereka sebelum ditebang paksa oleh manusia. Namun ketika anak ini sedang mengamati pohon-pohon itu, ia melihat kembali wujud wanita yang ia sukai. Namun saat anak lelaki ini hendak menaiki bukit itu, ia melihat semua pohon yang ada kelopak bunganya tadi berubah hanya tinggal batang kayu saja. Dari sekian banyaknya pohon kayu, cuma satu yang tersisa, pohon kayu yang ada kelopaknya. Yang ternyata pohon ini wujud asli dari wanita yang ia sukai tadi. Film pun berakhir di sini. Tetap nantikan next part selanjutnya.